Shalom semuanya. Dalam video ini kita akan membahas tentang 3 ayat Amsal yang paling mengerikan. Karena ketiga ayat ini telah memberikan gambaran tentang bagaimana cara setan menjebak manusia agar bisa jatuh terjerat masalah hingga pergi menjauh dari jalan Tuhan, dan juga solusinya agar kita bisa menghindari itu semua. 1. Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Manusia memiliki kecenderungan untuk selalu membenarkan diri. Sebagai bukti, perhatikanlah respon manusia pertama di Kejadian 3 saat Tuhan mendapati mereka telah memakan buah terlarang. Kita melihat bukan langsung meminta ampun, Adam malah menyalahkan Hawa. Hawa pun ikut melemparkan kesalahan dengan menyalahkan ular. Atau ingat saja pengalaman kita sendiri, bagaimana orang yang telah berbuat salah kepada kita kerap mencari alasan untuk membenarkan diri. Celakanya, dengan memanfaatkan sikap yang selalu ingin membenarkan diri ini, setan seringkali menjebak manusia dengan cara menampilkan dalam pikiran sebuah jalan tertentu yang terlihat menguntungkan atau benar dalam tanda kutip, seolah tidak berbahaya untuk segera dijalani. Namun melalui ayat ini, kita tahu bahwa maut atau malapetaka masalah menunggu di ujung jalan. Banyak contoh kehidupan untuk menggambarkan jebakan setan ini. Salah satu contoh sederhananya, coba bayangkan seorang pelajar yang berpikir bahwa mencontek saat ujian adalah jalan pintas untuk mendapatkan nilai tinggi. Dia merasa ini adalah cara yang mudah dan benar untuk mencapai tujuannya. Tetapi kita tahu bahwa dia telah kehilangan kesempatan belajar yang sesungguhnya, dan jika ketahuan, dia bisa dihukum. Maka benarlah bahwa jalan pintas yang terlihat lurus ini justru merugikan di akhir. Lalu contoh-contoh lainnya seperti seseorang memilih untuk bergaul dengan teman-teman yang suka minum minuman keras karena berpikir bahwa ini adalah cara untuk diterima dalam lingkungan sosial. Atau seseorang yang tergoda untuk mencoba suatu investasi yang terlihat menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat, yang tanpa meneliti lebih jauh, ia menanamkan banyak uang dengan keyakinan bahwa ini adalah jalan menuju kesuksesan. Pada awalnya, investasi itu tampaknya menguntungkan, tetapi kemudian ternyata investasi tersebut adalah penipuan dan orang tersebut kehilangan seluruh tabungannya. Orang yang mengabaikan kesehatan demi pekerjaan juga bisa menjadi contoh. Bahkan berbohong untuk menghindari masalah juga merupakan jebakan setan. Misalnya, seseorang yang sedang menghadapi masalah keuangan memilih untuk berbohong kepada keluarganya dan menyembunyikan keadaan sebenarnya karena berpikir itu adalah jalan yang benar untuk melindungi mereka dari kekhawatiran. Namun, saat kebenaran terungkap, kebohongan ini justru melukai kepercayaan keluarga dan membawa masalah yang lebih besar. Contoh-contoh ini memberikan kita kesimpulan bahwa ketika orang bersandar pada pemahaman mereka sendiri, mereka akan mudah dijebak iblis dengan menyangka bahwa jalan yang mereka anggap lurus itu adalah jalan menuju kehidupan atau keuntungan. Padahal ternyata jalan itu menuju maut atau kerugian besar. Solusi untuk kita, kuncinya adalah menjaga agar kita tetap melekat kepada Tuhan, seperti ranting yang terhubung dengan pokok anggur, yakni dengan rendah hati menjalani hidup yang sepenuhnya bergantung pada bimbingannya. Yakobus 1 ayat 5 tertulis, "Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya." Ingatlah selalu bahwa tidak peduli seberapa jauh kita telah melenceng dari jalan Tuhan atau berbuat kesalahan, akan selalu ada jalan untuk kita untuk dapat kembali ke jalan yang benar, karena Tuhan tidak akan pernah membangkit-bangkitkan kesalahan. Amsal 3:5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi sebelum mengambil keputusan, berdoalah terlebih dahulu, meminta hikmat Tuhan. Bacalah Alkitab selalu untuk mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Jika kedua pilihan sepertinya benar, carilah yang mendatangkan damai sejahtera di dalam hati. Intinya, kita jangan bersandar pada pengertian kita sendiri, melainkan Tuhan yang nomor satu dalam hidup kita. Bahkan jika jalan kita sepertinya salah, Tuhan dapat meluruskan jalan kita, mengubah maut di ujung menjadi kehidupan. Karena memang
Tuhan Yesus adalah juru selamat bagi kita dalam segala aspek kehidupan. Haleluya. Amin. 2 Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Tujuan iblis menjebak adalah supaya manusia mengalami kehancuran dan kejatuhan. Kecongkakan dan tinggi hati berbicara tentang kesombongan, dan kesombongan adalah alat setan yang paling sempurna untuk menjebak manusia. Saking sempurnanya, jebakan ini membuat orang yang merasa tidak sombong, maka ternyata sudah menjadi sombong. Jadi apa itu kesombongan? Kesombongan adalah tindakan yang melebih-lebihkan diri, dan ini adalah dosa tertua karena dilakukan pertama kali oleh setan. Yesaya 14 ayat 13-14 tertulis, "Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit dan aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi." Lihat bagaimana setan melebih-lebihkan diri, bahkan hendak menyamai dengan yang maha tinggi. Itu sebabnya, jika kita merasa tidak sombong, artinya kita sudah sombong karena kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Celakanya, iblis dapat menggoda manusia untuk diam-diam menjadi sombong, dan ini akan menyebabkan manusia mengalami kejatuhan dan kehancuran. Karena tindakan yang dipengaruhi oleh kesombongan dapat mengakibatkan orang tidak dapat melihat kedaulatan Tuhan yang mengatur segala sesuatu, bisa menganggap Tuhan tidak ada, sehingga di ujung dia pasti akan jatuh dan hancur oleh karena dosa. Gambaran besarnya, ketika manusia dengan sombongnya menebang pohon sembarangan, maka akan terjadi bencana alam yang merugikan. Dan situasi-situasi ini berlaku dalam segala aspek kehidupan. Karena kesombongan orang akan mulai berhenti belajar. Karena kesombongan orang jadi meremehkan segala sesuatu. Karena kesombongan orang tak mau mendengarkan. Dan karena kesombongan orang merasa tak terkalahkan. Dengan kata lain, kesombongan akan membawa manusia kepada kejatuhan dan kehancuran. Jadi kesombongan dapat mempengaruhi tindakan buruk yang dapat mengakibatkan kejatuhan. Meskipun sempat merasakan sukses, tetapi itu hanya sementara. Sejarah membuktikan bahwa tinggal tunggu waktu sebelum akhirnya jatuh dan hancur, yang membuat setan menjadi senang. Solusinya untuk kita, Yakobus 4 ayat 10 tertulis, "Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu." Sangat simpel. Kita tahu bahwa Tuhan yang menetapkan raja-raja, Tuhan yang meninggikan, Tuhan yang merendahkan. Hanya berkat Tuhan yang bisa membuat orang sukses. Pada prinsipnya, lakukanlah segala sesuatu sebaik mungkin yang Anda bisa. Tidak perlu mengejar angka. Jika Tuhan ingin Anda naik ke posisi tinggi, maka itu akan terjadi. Mengetahui kebenaran ini artinya kita harus terus memupuk kerendahan hati dan mengakui Tuhan sebagai sumber dari segala hal baik di dalam kehidupan kita. Tuhan berkata, kita harus mengucap syukur sambil menyatakan segala keinginan di dalam doa. Maka lakukanlah itu. Tuhan berkata, harus melayani orang, menjadi hamba tanpa pamrih. Maka lakukanlah itu. Dan perintah-perintah lainnya, taatilah itu. Bukan harus menjadi hukum Taurat baru, melainkan ini wujud usaha kita untuk menangkal kesombongan dan demi memupuk kerendahan hati. Jika melakukan kesalahan, segeralah bertobat, karena Tuhan itu adil dan kasih karunia Tuhan telah nyata untuk kita melalui pengenalan kita akan Yesus dalam hidup ini. Lakukanlah segala perintah Tuhan itu sebaik yang kita mampu. Karena kalau sudah begini, setan pun akan pusing sendiri dan segera meninggalkan hidup kita. Karena ingat, setan itu tidak maha hadir. Perlahan tapi pasti, lihatlah hidup Anda akan naik ditinggikan Tuhan. Oleh karena kerendahan hati yang selama ini Anda terus tanam telah matang dan membuahkan hasil yang menggembirakan. Haleluya. Amin. 3 Amsal 20 ayat 1 tertulis, anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut, tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Penyalahgunaan zat termasuk konsumsi alkohol berlebihan dapat menjadi celah bagi pengaruh jahat untuk masuk dan menguasai seseorang. Alkohol jika tidak dikendalikan mampu mengubah sifat,
kelakuan, emosi, dan karakter orang, sehingga orang itu tidak lagi seperti dirinya yang dulu. Ketika seseorang mabuk, kesadarannya melemah, dan inilah yang membuatnya rentan terhadap godaan dan pengaruh negatif. Setan dapat lebih mudah menguasai dan mengendalikan orang yang dalam keadaan ini, membuat mereka lebih mudah melakukan dosa dan menjauh dari kehendak Tuhan. Pada dasarnya, setiap kali seseorang menyerahkan diri pada zat seperti alkohol atau narkoba, ia membuka pintu bagi iblis untuk masuk dan mengikatnya dengan dosa. Inilah sebabnya mengapa kebiasaan buruk seperti kecanduan sangat sulit dihentikan. Sedikit demi sedikit, ketergantungan itu membuat seseorang semakin mudah terjerumus dalam perbuatan dosa lainnya. Namun ini tidak berarti Roh Kudus meninggalkan mereka. Sebaliknya, Roh Kudus tetap hadir dan bersedia menuntun mereka kembali. Tetapi seringkali mereka lebih memilih untuk mendengarkan suara setan yang menguasai hati dan pikiran mereka. Solusi untuk kita, Galatia 5:23, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Buah roh pengendalian diri adalah kuncinya. Jadi cara terbaik untuk menghindari jatuh ke dalam perangkat penyalahgunaan zat adalah dengan pengendalian diri. Dan ini berlaku juga untuk semua dosa. Pengendalian diri artinya adalah kemampuan untuk berkata tidak kepada tawaran berbuat dosa, tetapi juga mampu membantu kita untuk mau melakukan apa yang benar. Dengan kata lain, pengendalian diri adalah tiang penopang bagi segala pertumbuhan dan kesuksesan hidup kita. Kabar baiknya, pengendalian merupakan buah dari Roh Kudus. Jadi itu merupakan pemberian dari Roh Kudus. Anda tidak mungkin bisa mengusahakannya sendiri. Dengan terus mau berusaha mendengarkan Roh Kudus, kita pelan tapi pasti akan mendapatkan buah pengendalian diri, sehingga lama-kelamaan kita dapat lebih terbebas dari segala keinginan dosa, karena Roh Kudus akan memampukan kita menemukan sukacita dalam perbuatan yang benar. Haleluya, amin. Sebagai penutup, mungkin tak ada buku lain dalam sejarah dunia yang memiliki dampak sebesar Alkitab. Alkitab adalah buku yang paling banyak diterbitkan, dibaca oleh jutaan orang dalam ribuan bahasa di seluruh dunia. Jika Anda ingin menemukan janji-janji Tuhan, bacalah Mazmur. Jika Anda mencari hikmat untuk hidup sehari-hari, bacalah Amsal. Jika Anda ingin tahu strategi Tuhan menghapuskan kekuatan dosa dalam hidup manusia, bacalah Kitab Roma. Maka bacalah Alkitab selalu, supaya juga setan yang adalah pencuri hidup manusia sejak semula, yang ingin selalu membuat hidup kita menderita, dapat kita atasi tipu dayanya dengan kekuatan firman Tuhan, hingga pergi akhirnya menjauh dari kehidupan kita ataupun orang-orang yang kita kasihi. Oleh karena kita juga mau mengingatkan mereka agar mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya, amin. Jika berkenan berikan like, share, dan subscribe serta komen. Tuhan Yesus memberkati.